Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan ekonomi manajerial bagian ke-19. Kita masih membicarakan tentang pasar oligopoli. Pada kesempatan ini adalah pasar oligopoli dengan kartel. Jadi oligopoli itu adalah suatu bentuk pasar yang dimana sedikit penjualannya. Kalau dia bentuk kartel berarti ini ada dua atau beberapa pemain oligopoli di mana pada kartel itu harga ditentukan secara bersama-sama. Sedangkan nantinya keuntungan dari masing-masing oligopoli tersebut dalam kartel tersebut tergantung dari biaya masing-masing, biaya operasional dari masing-masing pemain kartel. Penjelasannya dapat dijelaskan dengan bantuan grafik berikut. Nah, pada oligopoli kartel, di mana ada dua pemain oligopoli, ada dua oligopoli yang uh, ber, berkolaborasi yang untuk menjalankan bisnisnya, maka kita bisa maka kedua kartel tersebut bisa menentukan demand-nya. Demand-nya kemudian dari demand tersebut bisa diturunkan adalah MR-nya, marginal revenue-nya, dan marginal cost-nya secara bersama-sama. Nah, kemudian dari masing-masing pemain kartel, pemain satu dan pemain dua, itu juga sudah menghitung average cost-nya atau total cost-nya, kemudian diturunkan menjadi marginal cost. Ini untuk yang pemain yang kedua, dan average cost duanya. Kemudian untuk pemain yang pertama, kartel yang pertama adalah marginal cost pertama dan average cost yang pertama. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah barang dan harganya? Tadi dikatakan harga ditentukan secara bersama-sama. Harga ditentukan dari grafik ini itu adalah perpotongan antara MR dengan MC. Dan pada dipotong ini kemudian ditarik garis tegak lurus ke bawah. Nah, ini adalah jumlah key yang bisa dijual oleh kartel. Itu sebanyak 50 pada contoh ini. Kemudian di sini ditarik ke kiri, maka harganya adalah sebesar 8. Nah, untuk untuk perusahaan satu dan perusahaan dua atau kartel satu dan kartel dua ini juga harganya juga 8 dan masing-masing adalah 8. Yang membedakan adalah nanti adalah cost-nya. Cost dari yang kedua dengan cost yang pertama itu berbeda. Nah, dalam bagaimana menentukan jumlah produksi untuk masing-masing kartel itu adalah dari sini, dari perpotongan ini kita tarik ke samping, ya, ditarik ke samping, kemudian memotong di marginal cost 2, dari cost 2, dari perpotongan ini adalah untuk menentukan berapa jumlah produk atau jumlah produksi oleh yang oleh pemain dua. Kemudian memotong di sumbu cost dari average cost ini di titik ini, kemudian ditarik ke kiri, ini adalah cost dari kartel dua atau pemain kedua. Kemudian ditarik ke atas, ini adalah tadi sudah sama adalah price-nya sebanyak 8. Sehingga pemain yang kedua atau perusahaan yang kedua ini dia akan memperoleh keuntungan sebanyak 8 kurang 6. Itu adalah sebanyak 2 atau sebesar kotak yang ini. Jadi profitnya adalah sebesar demikian. Kemudian untuk yang perusahaan yang pertama, garis perpotongan MC dan MR total ini adalah memotong titik marginal cost di titik sini, dan ini kemudian ditarik tegak lurus dari sini, dan ini adalah banyaknya produk yang bisa dijual oleh oleh pemain yang pertama, yaitu sebanyak dalam contoh ini sebanyak 20. Berarti pemain kedua sebanyak 30. Kemudian ini ditarik ke atas akan memotong average cost-nya sehingga cost-nya adalah sebesar 7, ya, supaya kalau dia ingin mendapat keuntungan sebesar demikian ini yaitu 8 kurang 7 atau sebesar kotak ini, ya. Jadi dalam hal ini perusahaan satu atau kartel satu dengan kartel dua harganya sama, yang berbeda adalah cost-nya. Kenapa cost-nya? Karena masing-masing perusahaan mempunyai karakteristik pembiayaan yang berbeda. Nah, namun demikian dari masing-masing kartel itu dibatasi jumlah produksinya itu, ya, karena perbedaan dari marginal cost dari masing-masing perusahaan tadi, ya. Jadi tidak boleh melebihi dari, kalau dijumlahkan ini tidak boleh melebihi dari 50. Jadi yang satu menjual sebanyak 20, yang kedua menjual sebanyak 30, maka totalnya harus 50. Jadi masing-masing kartel atau pemain ini tidak boleh melanggar aturannya. Nah, kalau dia melanggar aturannya tentu akan merubah
akan merubah, harga di penjualan di pasar. Ya, oleh karena tapi ini, sangat sulit sekali untuk dilaksanakan karena masing-masing pemain ini harus, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Cara yang paling paling mudah kalau di sini cost-nya rendah, kalau di sini cost-nya tinggi, maka di sini juga harganya juga harus dinaikkan ya. Ya, jadi itu yang paling sulit dalam kartel oligopoli ini adalah bagaimana menjalankan kebijakan secara bersama itu dan konsekuen dan, mematuhi akan, jumlah produk yang harus dihasilkan dari masing-masing pemain kartel. Nah, itulah penjelasan dari oligopoli dalam bentuk kartel. Semoga penjelasan ini menginspirasi dan dapat dikembangkan dan tentunya semoga bisa bermanfaat.